Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Yang terhormat Ibu Asliha SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi kepemimpinan. Oke, langsung saja mari kita memasuki poin yang pertama. Di poin pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ciri-ciri kepemimpinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ditemukan arti harfiah kepemimpinan dengan perihal memimpin. Sedangkan menurut istilah, ada beberapa pendapat, diantaranya adalah kepemimpinan adalah terjemahan dari kata leadership. Kepemimpinan berbeda arti dengan memimpin. Pemimpin adalah orang yang tugasnya memimpin, sehingga pimpinan dapat juga disebut manajer. Sedangkan kepemimpinan adalah bakat atau sifat yang seharusnya dimiliki oleh setiap pemimpin atau manajer. Kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, atau seni mempengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok. Menurut Keating, kepemimpinan adalah merupakan suatu proses atau sekelompok orang untuk mencapai satu tujuan. Menurut Stoner, kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan anggota kelompok. Ada 3 implikasi penting dari definisi tersebut. Yang pertama, kepemimpinan menyangkut orang lain, bawahan atau pengikut. Kesediaan untuk menerima pengarahan dari pemimpin. Para anggota kelompok membantu menentukan status kedudukan pemimpin dan membuat proses kepemimpinan dapat berjalan. Tanpa bawahan, semua kualitas kepemimpinan seseorang akan menjadi tidak relevan. Kedua, kepemimpinan menyangkut suatu pembagian kekuasaan yang tidak seimbang di antara para pemimpin dan anggota kelompok. Para pemimpin mempunyai wewenang untuk menggerakkan berbagai kegiatan pada anggota kelompok. Tetapi, para anggota kelompok tidak dapat mengarahkan kegiatan pemimpin secara langsung, meskipun dapat juga melalui sejumlah cara secara tidak langsung. Untuk yang ketiga, selain dapat memberikan pengarahan kepada para bawahan atau pengikut, pemimpin juga dapat mempergunakan pengaruh. Dengan kata lain, para pemimpin tidak hanya dapat memerintah bawahan apa yang harus dilakukan, tetapi juga dapat mempengaruhi bagaimana bawahan melaksanakan perintahnya. Sebagai contoh, seorang manajer dapat mengarahkan seorang bawahan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu, tetapi dia juga dapat mempengaruhi bawahan dalam menentukan cara bagaimana tugas itu dilaksanakan dengan tepat. Masuk pada poin tentang tugas kepemimpinan. Nah, pada dasarnya, tugas kepemimpinan itu meliputi 2 bidang utama, yaitu pencapaian tujuan birokrasi dan kekompakan orang yang dipimpinnya. Yang berhubungan dengan kekompakan disebut dengan relationship function. Keating mengatakan bahwa tugas yang berhubungan dengan kekompakan itu ada 5, yaitu memulai, mengatur, memberitahu, mendukung, dan menilai. Yang pertama tadi memulai. Nah, memulai adalah usaha agar kelompok memulai suatu kegiatan. Yang kedua mengatur adalah tindakan untuk arah langkah kegiatan kelompok. Yang ketiga adalah memberitahu, yaitu kegiatan memberi informasi, data atau fakta kepada kelompok. 4. Mendukung, yaitu usaha untuk menerima suatu gagasan, pendapat, atau usulan dalam rangka menyelesaikan tugas bersama. Dan yang kelima adalah menilai, yaitu tindakan untuk menguji suatu gagasan atau cara kerja yang diambil. Selanjutnya tentang fungsi kepemimpinan. Hicks dan Goulet membagi fungsi kepemimpinan menjadi 8 bagian, yaitu 1. Pemimpin sebagai penengah. Kedua, pemimpin sebagai penganjur. Yang ketiga, pemimpin sebagai pemenuh tujuan. Yang keempat, pemimpin sebagai katalisator. Yang kelima, pemimpin sebagai pemberi jaminan. Yang keenam, pemimpin sebagai yang mewakili.
Yang ketujuh, pemimpin sebagai pembangkit semangat. Dan yang kedelapan adalah pemimpin sebagai pemuji. Lanjutkan dari Mbak Iin ya. Untuk yang E itu yaitu kita memasuki materi tipe-tipe kepemimpinan. Di sini tipe-tipe kepemimpinan itu dalam setiap realitasnya bahwa pemimpin dalam melaksanakan proses kepemimpinan terjadi adanya suatu pembedaan antara pemimpin yang satu dengan pemimpin yang lainnya. Hal sebagaimana menurut G.R. Terry yang dikutip Maman Ukas bahwa pendapatnya membagi tipe-tipe kepemimpinan, yaitu untuk yang pertama tipe kepemimpinan pribadi atau bisa dikatakan personal leadership, yaitu dalam sistem kepemimpinan ini segala hal sesuatu tindakan itu dilakukan dengan mengadakan kontak pribadi. Petunjuk itu dilakukan secara lisan atau langsung dilakukan secara pribadi oleh pemimpin yang bersangkutan. Itu yang pertama, yaitu personal leadership. Untuk yang kedua yaitu tipe kepemimpinan non pribadi atau bisa dikatakan itu non personal leadership, yaitu segala sesuatu kebijaksanaan yang dilaksanakan melalui bawahan-bawahan atau media non pribadi, baik rencana atau perintah, juga pengawasan. Itu tipe kepemimpinan yang non pribadi atau non personal leadership. Untuk yang ketiga yaitu tipe kepemimpinan otoriter. Tipe kepemimpinan otoriter di sini yaitu pemimpin yang biasanya dia itu bekerja keras, bersungguh-sungguh, teliti dan tertib. Ia juga bekerja menurut peraturan-peraturan yang berlaku secara ketat dan instruksinya harus ditaati. Jadi tipe kepemimpinan otoriter yaitu dia mempunyai prinsip sendiri yang dimana itu anak buahnya harus melakukan sesuai dengan peraturan yang dia buat. Itu untuk otoriter. Dan yang keempat yaitu tipe kepemimpinan demokratis. Di sini dijelaskan bahwasanya tipe kepemimpinan demokratis yaitu pemimpin yang menganggap dirinya itu sebagai bagian dari kelompoknya dan bersama-sama dengan kelompoknya berusaha bertanggung jawab tentang terlaksananya tujuan bersama agar setiap anggota itu turut bertanggung jawab. Maka seluruh anggota ikut serta dalam segala kegiatan perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan penilaian. Setiap anggota itu dianggap sebagai potensi yang berharga dalam usaha pencapaian tujuan. Itu untuk yang demokratis. Untuk yang kelima yaitu tipe kepemimpinan paternalistis atau paternalistis leadership, yaitu kepemimpinan yang dicirikan oleh suatu pengaruh yang bersifat kebapakan dalam hubungan pemimpin dan kelompok. Tujuannya adalah yaitu untuk melindungi dan untuk memberikan arah seperti halnya seorang bapak kepada anaknya. Ya, yang ini yang paternalistis. Untuk yang keenam yaitu tipe kepemimpinan menurut bakat. Tipe kepemimpinan ini itu biasanya timbul dari kelompok orang-orang yang informal, di mana mereka itu telah berlatih dengan adanya sistem kompetisi, sehingga bisa menimbulkan klik-klik dari kelompok yang bersangkutan. Dan biasanya akan muncul pemimpin yang mempunyai kelemahan di antara yang ada dalam kelompok tersebut menurut bidang keahliannya di mana ia ikut berkecimpung. Untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Dalam melaksanakan aktivitasnya, bahwa pemimpin itu dipengaruhi
oleh berbagai macam faktor-faktor yang bagaimana dikemukakan oleh H. Joseph Reitz pada tahun 1981 yang dikutip oleh Nanang Fatah, yaitu yang isinya sebagai berikut. Untuk yang pertama, faktor-faktornya adalah yang pertama yaitu kepribadian, pengalaman masa lalu, dan harapan pemimpin. Hal ini mencakup nilai-nilai, latar belakang, dan pengalamannya akan mempengaruhi pilihan akan gaya kepemimpinan. Untuk yang kedua, yaitu harapan dan perilaku atasan. Untuk selanjutnya yaitu karakteristik, harapan dan perilaku bawahan mempengaruhi terhadap apa gaya kepemimpinan. Yang keempat yaitu kebutuhan tugas. Setiap tugas bawahan juga akan mempengaruhi gaya pemimpin. Yang kelima, iklim dan kebijakan organisasi mempengaruhi harapan dan perilaku bawahan. Untuk yang keenam yaitu harapan dan perilaku rekan. Jadi berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka jelaslah bahwa kesuksesan pemimpin dalam aktivitasnya yaitu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat menunjang untuk berhasilnya suatu kepemimpinan. Oleh sebab itu, suatu tujuan akan tercapai apabila terjadinya keharmonisan dalam sebuah hubungan atau interaksi yang baik antara atasan dengan bawahan. Di samping dipengaruhi oleh latar belakang yang dimiliki pemimpin, seperti motivasi diri untuk berprestasi, kedewasaan, dan keleluasaan dalam hubungan sosial dengan sikap-sikap hubungan manusiawi. Ya, itu tadi lanjutan dari penjelasan jadi untuk kesimpulannya, pada hakikatnya pemimpin adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku-perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Dalam kegiatan ini, bahwa pemimpin ini memiliki kekuasaan untuk mengalirkan dan mempengaruhi bawahannya sehubungannya dengan tugas-tugas yang harus dilakukan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan tentang kepemimpinan. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.